Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Citriani, Alam, Karimah, Kesabaran, Nova, dan juga Agnes akan menjelaskan tentang sistem pemrosesan transaksi data. Apa sih sistem pemrosesan transaksi data itu? Yuk kita simak penjelasannya dari Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System. Menurut Hanif Al-Fatah, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah data transaksi bisnis rutin untuk menghasilkan informasi keuangan. Sedangkan pengertian secara umum adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya adalah tugas utama dari sistem pemrosesan transaksi, ialah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam organisasi agar aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan efisien. Jadi, tujuan utama dari sistem pemrosesan transaksi data ini untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak arus transaksi melalui organisasi. Pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Contohnya, keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan dilakukan oleh pengawas tingkat yang lebih rendah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka, yang harus ditentukan adalah apakah pelanggan tersebut memenuhi kriteria. Dalam hal ini, manajer membutuhkan sistem untuk memonitor status operasional internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Sistem pemrosesan transaksi juga merupakan pembuatan utama informasi bagi jenis yang lainnya. Sistem pemrosesan transaksi seringkali sangat penting bagi bisnis, sehingga kegagalan sistem ini selama beberapa jam dapat mengakibatkan kejatuhan perusahaan dan mungkin perusahaan lain yang berhubungan dengannya. Nah, biasanya sistem pemrosesan transaksi dirancang dan diterapkan perusahaan dengan memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuannya yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tidak hanya transaksi jual beli saja, tetapi juga berbagai perubahan data yang ada. Misalnya yang sering terjadi yaitu perubahan harga jual barang dagangan. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya sebuah biro perjalanan yang akan menjual tiket perjalanan ke tujuan tertentu. Yang ketiga, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja layanan perusahaan. Salah satu contohnya, pengiriman barang seperti JNE, JNT, POS, dan banyak lagi lainnya. Perusahaan tersebut dapat memberikan informasi bagi para pelanggannya seperti informasi perjalanan barang yang dikirimnya. Informasi tersebut dapat diakses melalui internet atau SMS yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut, misalnya dengan cara cek resi. Jadi, secara singkat tujuannya mencatat data dan transaksi. Lalu, selanjutnya karakteristik sistem pemrosesan data yang akan dijelaskan oleh Karimah Septiani. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik sistem pemrosesan transaksi data. Yang pertama, jumlah data yang diproses sangat besar, di mana dalam SPT semua data akan dicatat ke dalam basis data, meliputi data induk dan data transaksi. Kedua, sumber data umumnya internal dan keluaran umumnya untuk keperluan internal. Ketiga, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, baik harian, mingguan, dan sebagainya. Keempat, kapasitas penyimpanan yang besar, karena data yang diproses pun besar. Yang kelima, kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi, karena volume yang besar. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh,
masukan dan keluaran yang terstruktur. Kedelapan, level kerincian yang tinggi mudah terlihat terutama pada masukan, tetapi seringkali juga pada keluaran. Kesembilan, komputasi yang tidak rumit, hanya menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Yang terakhir, diperlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Selanjutnya akan dibahas tentang siklus sistem pemrosesan transaksi data yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Agnes. Tentang siklus pemrosesan data. Siklus pemrosesan data itu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus keuangan. Tetapi dengan ini ada muncul yaitu siklus kelima, yaitu siklus pelaporan keuangan. Maka saya akan menjelaskan siklus-siklus ini satu persatu. Dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan yaitu kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan. Siklus pengeluaran, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan. Siklus produksi, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. Siklus keuangan, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen dana-dana modal termasuk kas. Siklus pemrosesan transaksi terdiri dari satu atau lebih sistem aplikasi. Sistem aplikasi memproses transaksi yang saling terkait secara logis. Pada model siklus transaksi, selain keempat siklus ini, ada siklus kelima, yaitu siklus pelaporan keuangan, di mana siklus ini mendapatkan data akuntansi dan data operasi dari siklus yang lainnya, serta memproses data tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi laporan keuangan yang dapat disajikan. Begitu. Komponen sistem pemrosesan transaksi terbagi jadi 4, yaitu input, processing, output, dan storage. Jadi input yaitu dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan, merupakan bukti fisik masukkan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. Jadi yang kedua adalah processing, mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Jadi yang ketiga adalah output. Output terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Informasi keluaran biasanya disajikan dalam 3 bentuk, yaitu 1, dokumen, yang kedua laporan, dan yang ketiga adalah respon pertanyaan, dan yang keempat adalah storage, buku besar dan file, menyediakan simpanan data yang baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Sistem pemrosesan transaksi adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian untuk menjalankan bisnis. Contohnya ada penggajian karyawan. Di sini itu ada, kita bisa lihat ini slip gaji karyawan. Itu kita bisa masukin tanggal gajinya, nomor induk karyawannya, dan seterusnya. Terusnya ada memasukkan pesanan penjualan. Di sini juga bisa kita memasukkan pemesanan penjualan dan pemesanan hotel. Ada data tamu, data reservasi, data pembayaran. Selanjutnya ada pengiriman barang, tarif pengiriman barang asal pengiriman Jakarta. Itu ada nomor tujuannya. Itu bisa buat data-data transaksi. Pemrosesan transaksi dengan sistem online adalah SMS banking, yang tidak lain merupakan bentuk
dari perwujudan dari mobile banking atau m-banking dengan didasari prinsip internet banking, yakni salah satu bentuk elektronik channel. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan di WA group. Tolong buat teman-teman yang mau bertanya langsung bisa aja ya ke WA grupnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.